Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kopi, sahabat warung kopi dimanapun berada. Malam ini saya berada di warung kopi Rumah Aceh. Kita sudah buka ya kecil-kecilan. Ya orangnya memang nggak rame, tapi kangen juga dengan suasana warung kopi sehingga ya kita buka dengan tetap menjaga prinsip-prinsip social distancing, prinsip-prinsip menjaga jarak untuk kita semuanya tetap aman dari penularan virus corona. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sahabat warung kopi malam ini, yaitu ingin mereview sebuah produk kopi, yaitu kopi dari Vietnam. Saya belum pernah mereview kopi selain kopi saya, tapi malam ini saya karena kedatangan kiriman dari seorang teman lama, beliau adalah pelayar, jadi sering singgah di negara-negara luar dan mengirimkan saya sebuah brand kopi, yaitu Trung Nguyen, ya, Trung Nguyen kopi. Kelihatan ya, ini mereknya, ini brandnya Trung Nguyen kopi. Ya, di bawahnya ada tulisan Sang Tao 2. Oke. Nah, jadi setelah saya terima kopi ini, saya browsing tentang Trung Nguyen. Ternyata Trung Nguyen ini adalah sebuah brand kopi, sebuah produsen kopi yang terbesar di Vietnam. Mereka sudah mengekspor kopi ini sampai ke 60 negara. Bayangkan, luar biasa kan? 60 negara. Nah, setelah saya baca itu, kemudian saya ambil lagi kemasannya. Saya baca-baca, ternyata saya nggak ngerti. Semuanya bahasa Vietnam, ya, nggak ada bahasa Inggris ataupun apalagi bahasa Melayu. Dan ketika saya bolak-balik ini, yang saya cari sebenarnya adalah label halal. Ada halalnya nggak? Soalnya saya pernah melihat sebuah video di YouTube tentang pembuatan kopi Vietnam. Itu menurut saya nggak halal. Menurut saya nggak halal. Tapi ketika dapat kopi ini, yang pertama saya lihat setelah brandnya adalah kehalalannya. Ternyata ada. Ini ada label halalnya. Ya. Nah, label halal ini MUI-nya Vietnam ya. Bukan MUI, Majelis Ulama Vietnam, MUF mungkin ya. Jadi yang membuat saya nyaman sedikit, ada label halalnya. Kemudian setelah saya lihat ada label halalnya, baru saya buka. Jadi yang saya buka bukan ini, satu bungkus lagi. Jadi sayang eman-eman kan kalau 2 bungkus langsung dibuka 2. Jadi nanti yang saya review yang sudah saya buka dulu, takutnya nanti nggak tahan lama. Jadi kopinya sebenarnya sudah saya buka, tapi baru saya review malam ini. Saya buat video malam ini untuk teman-teman, untuk konten di fanpage saya. Oke, teman-teman sahabat warung kopi, ini di tangan saya sudah ada yang kemasan yang sudah saya buka. Jadi kesan pertama ketika saya buka kemasan ini adalah aromanya. Aromanya itu wangi sekali, tetapi menurut saya bukan wangi kopi, tetapi lebih ke wangi coklat atau semacam bubuk coklat, atau semacam ada juga semacam rasa red velvet, ada aroma rum, ada aroma karamel, ada aroma kue yang di dalam ini. Jadi menurut saya untuk pemula ya, yang ingin ngopi-ngopi cantik, nggak ada ini yang ringan, cocok minum ini ya. Apalagi diseduh dengan susu kental manis. Dan memang kopi Vietnam itu identik dengan susu kental manis. Nanti kita akan bikin juga susu kental manis dengan alat Vietnam drip menggunakan kopi Trung Nguyen Sang Tao 2. Oh ya, saya ingin menjelaskan apa Sang Tao itu. Ternyata di kopi brand Trung Nguyen ini, dia ada beberapa Sang Tao 1, Sang Tao 2, Sang Tao 3. Dan setiap Sang Tao itu, setiap angka Sang Tao itu membedakan cara formulasinya, jadi jenis pemilihan bin kopinya,
dan proses-proses lainnya gitu. Ada yang Arabica di blend dengan Robusta, mungkin ada campuran-campuran lain juga ya. Begitu juga ini intinya Robusta yang kemudian dicampur dengan nggak ngerti ya, saya baca ingredientnya nggak ngerti, nggak paham. Tapi secara naluriah saya coba mencium, menghirup aromanya itu wangi sekali tapi ringan. Menurut saya untuk pecinta kopi, bukan maksud saya itu, menurut saya untuk pengopi pemula yang ingin ringan dan aman, nyaman, santai, ringan, kopi ini cocok untuk Anda. Kita coba lihat. Oke, di depan saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, alat-alatnya. Pertama, ini gelas atau cangkir boleh, ya sudah diisi dengan susu kental manis. Jadi lebih kurang 1 cm. Terlalu banyak nggak enak ya, terlalu manis. Tapi tergantung selera juga. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kopinya. Kemudian air panasnya dan drippernya atau Vietnam drip alatnya. Ya, pertama sekali kita timbang kopinya. Nah, kopinya langsung aja kita masukkan ke sini. Kalau saya makainya 12 gram, tapi sekali lagi tergantung selera. Kalau menurut saya 12 gram sudah lumayan ya, sedang-sedang lah ini. Ya, pas 12 gram itu. 12 gram 1 skop. Nah, kemudian diratakan tapi jangan ditekan, diratakan saja. Nah, kalau ditekan takut dia padat nanti, karena grain size-nya itu ataupun ukuran bubuk kopinya itu nggak sama. Ada yang halus sekali, sehalus bedak, ada juga yang kasar, sekasar pasir pantai. Nah, kemudian ini tatakan yang paling bawah untuk di alat Vietnam drip kita letakkan di atas ini. Ya, kita singkirkan dulu timbangannya karena sudah kita timbang. Oke. Kemudian di atasnya kita letakkan chambernya. Kemudian ini tempernya, sebenarnya ini bukan untuk menekan tetapi untuk pada saat kita tuang, jadi bubuk kopi di bawahnya itu nggak terguncang. Ya, bahasa keren orang-orang kopi itu nggak terjadi turbulensi katanya, cie. Ya, jadi kira-kira untuk nggak terguncang ya bubuk kopinya, dia tetap stabil. Ya, kalau ditekan, kalau ini kita tekan, maka dia akan padat, nanti airnya akan sulit turun. Oke, apalagi? Sudah, tinggal siram, gampang sekali. Tinggal siram. Nah, siram saja sampai selesai. Nah, boleh di tengah-tengah supaya pembagian airnya itu lebih stabil dan rata, kiri kanan. Boleh juga diayun, diputar dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, boleh, silakan aja. Itu sudah mulai menetes. Cukup, tutup, kita tunggu dia sampai tetes. Dia akan terus menetes seperti ini. Kalau mau lebih kental, kita tinggal tambahkan lagi bubuk kopinya. Misalnya saya tadi 12 gram untuk kira-kira air tadi, saya nggak nimbang airnya, tetapi kira-kira jangan terlalu penuh gitu, karena dia sambil kita siram sambil turun juga. Kalau mau lebih ringan nanti bisa ditambah dengan air lagi gitu. Nah, ini sepertinya sudah mulai agak berhenti. Dia masih banyak airnya di dalam, tapi dia mulai tersumbat karena bubuk kopi Trung Nguyen ini kekurangannya. Jadi sekali lagi, kelemahan bubuk kopi Trung Nguyen ini adalah tingkat kehalusan bubuk kopi itu nggak stabil, nggak sama rata. Ada yang halus sehalus bedak, ada yang kasar sekasar pasir. Jadi waktu kita siram, pada saat pertama dia cepat turun, kemudian dia mulai melambat. Kenapa? Karena partikel-partikel air yang tadi melewati celah-celah kopi itu membawa kopi-kopi yang halus, sehalus bedak tadi, itu ikut menyumbat pori-pori di antara celah-celah kopi, sehingga dia semakin lama semakin lambat.
Tapi nggak apa-apa. Inilah ciri khasnya yang harus kita terima. Kemudian harus kita nikmati. Sepertinya tetesannya sudah mulai terhenti, sudah cukup. Kita angkat dan kemudian kita aduk. Kita pindahkan. Ini karena ada tempat, ada wadah. Ini kopinya kita geser. Ini kita angkat, pindahkan ke sini. Oke, selesai. Kemudian seperti biasa diaduk. Nah, ini kopinya sudah selesai kita aduk dan sekarang siap kita cicip. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itulah ciri khasnya, karena cita rasa nggak bisa diceritakan kecuali memang dinikmati sendiri. Bagi teman-teman yang ingin mencoba, silakan googling, searching namanya Sangtao di toko online, banyak yang jual. Oke, silakan mencoba. Salam dari Warung Kopi Rumo Aceh. Oke, selamat menikmati dan selamat mencicipi kopi di rumah masing-masing. Tetap ngopi agar cerdas, jaga kecerdasan dengan ngopi, dan tetap cerdas cara milih ngopi. Assalamualaikum.